Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di BTFI Motovlog. Oke ya teman-teman, jadi di video kali ini saya mau ganti kampas rem belakang ya teman-teman. Jadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah pasang kampas rem belakang dengan merek Yamagata ya. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Dan untuk video pemasangan kampas rem Yamagata ada di pojok kanan atas ya. Kali ini saya mau sedikit review ya, karena di video yang sebelumnya saya pasang kampas rem Yamagata itu banyak yang komen ya. Kita lihat komen-komenannya. Nah, banyak yang komen gimana Bang kondisinya ya. Pokoknya intinya seperti itu ya komen-komennya nih kita lihat di sini. Nah, yang pertama untuk kampas rem Yamagata ya memang harganya itu cukup terjangkau ya. Cuman di 28.000 aja ya karena beda sekali ya dengan harga yang ori dari Astra Honda Motor itu harganya sangat jauh ya, hampir dua kali lipat lebih gitu ya teman-teman. Yang ori itu harganya 56.000 ya teman-teman, sekitar 56.000. Ini yang ori Astra Honda Motor. Link tentunya saya taruh di deskripsi ya teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk check out kampas rem original dari Astra Honda Motor ya teman-teman. Oke, mari kita pasang dan kita akan lihat kondisi kampas rem Yamagata saya ya, yang pemasangan cuma 2 bulan terakhir ini ya. Dan kita akan lepas untuk rodanya ya. Sebelumnya kita lepas juga untuk knalpotnya. Ini kita pakai kunci shock ukuran 14 ya teman-teman, untuk melepas baut yang ini ya, baut knalpot ya. Oke, dan kebetulan saya pakai knalpotnya bukan pakai knalpot original, tapi knalpot TZM Project ya teman-teman, TZM Project yang ori ya teman-teman. Dan kali ini kita coba bongkar dulu knalpotnya, jadi nggak perlu untuk ngebongkar nyampe ke bawah sana ya, cukup di sininya aja. Oke, kita bongkar. Akhirnya terlepas juga ya, ternyata sudah cukup seret. Nanti kita akan kasih pelicin atau oli ya. Oke, karena ini karena ini knalpot racing ya kayak gini ya, jadi nggak perlu dibongkar nyampe ke bawah gitu ya. Selanjutnya kita lepas untuk baut rodanya ya. Pas rodanya pakai kunci shock ukuran 24 ya teman-teman, kayak gini. Saya nggak punya impact, jadi saya pakai manual ya teman-teman. Jadi sebelum kita lepas untuk baut rodanya, kita kencengin dulu untuk remnya ya, di belakang sini kita pacuin, kencengin. Oke, sini sini sini. Seperti ini ya teman-teman, agar ngerem ya. Dan per di dalam kita ambil seperti ini. Nah, sebenarnya kita pasang kembali sampai benar-benar mentok seperti ini. Kita pasang untuk bautnya kembali. Dia hanya untuk menahan aja, biar roda seret gitu ya ketika dibuka, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya kira sudah cukup ya untuk kencang. Nanti kalau misalkan kurang kencang ya kita pacuin lagi, tapi ini saya kira sudah cukup. Selanjutnya kita bongkar ya untuk rodanya ya. Kita pakai kunci shock ukuran 24, kita taruh di sini. Dan untuk membongkar ini tentunya kita pakai metode hentakan ya teman-teman. Jadi jangan dibongkar genjot-genjot seperti ini, karena kemungkinan nggak bisa ya. Ini juga masih agak kurang seret gitu ya. Jadi sengaja kita pakai metode hentakan ya teman-teman. Jadi tambahin biar lebih kuat seperti ini. Oke ya teman-teman, lanjut kita hentak ya teman-teman.
langsung pakai kaki sekaligus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebentar teman-teman, kita ulangi lagi ya teman-teman. Sebentar. Nah, memang agak susah dan sulit ya kalau tidak dibantu dengan congkel. Oke, kita coba sambil direm. Nah ya teman-teman, kebuka ya, dan memang butuh effort sekali ya. Dan untuk ngebuka ini tentunya harus menggunakan hentakan ya, metode hentakan. Kalau digenjot-genjot itu nggak bakalan bisa ya teman-teman. Oke, dan ini sudah kendor ya, kita lihat tuh. Oke, nah kita lepas ya teman-teman, dan selanjutnya kita standar duakan untuk motornya. Kita kembalikan lagi untuk pengeremannya yang tadi. Udah nggak usah direkam, dari situ aja. Oke, kita rem itu udah dikembalikan lagi ya. Kita lepas ya bautnya di sini ya, baru kita ambil. Nah seperti ini ya teman-teman, cukup mudah. Dan kita lihat sini. Oke, dan ini kondisinya ya untuk kampas rem Yamagata ya teman-teman. Sebetulnya ini masih tebal juga, masih bisa pakai juga, karena berhubung kemarin ada yang nanya seperti itu ya, kita baru tahu nih realnya, aslinya kampas rem Yamagata kondisinya setelah pemakaian 2 bulan dan jarak yang ditempuh itu cukup jauh ya, pulang kampung ke puncak sudah bolak-balik, dan kita lihat sepertinya masih bagus. Dan untuk setelan itu masih bisa di setel lagi untuk lebih maju lagi seperti itu ya teman-teman. Karena berhubung saya sekalian untuk review gitu ya, bagaimana kondisinya untuk kampas rem Yamagata ini setelah 2 bulan pakai. Dan kita lepas aja dulu seperti ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, dan untuk kampas masih tebal seperti ini ya teman-teman. Dan memang dalam waktu 2 bulan terakhir kondisinya udah sangat kotor. Mungkin dari sini, dari apa, kampas yang terkikis bagian atas ini, atau dari kotoran juga bisa masuk seperti itu ya teman-teman. Dan kondisinya memang menurut saya masih cukup tebal ya ternyata ya, walaupun memang saya setelannya untuk pengeremannya itu sudah saya pajukan ya. Dan saya pikir sebelumnya tadi untuk kampas remnya sudah tipis banget, dan ternyata ini masih cukup tebal dan masih bisa pakai juga ya teman-teman. Dan ya kesimpulannya baru ketahuan ya setelah dibongkar dan setelah kita lihat untuk kondisi kampas rem Yamagata ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya Yamagata ya teman-teman, dan ini masih cukup tebal. Untuk harga 28.000 menurut saya sih worth it juga untuk harga 28.000. Tapi kenapa saya ganti ya, karena sudah dalam aja gitu ya untuk pengeremannya, dan saya mau mentokin lagi takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Dan selanjutnya kita lihatnya yang ori seperti ini. Coba kita buka yang ori ya. Oke, udah ya, kita buka yang ori. Dan yang ori ternyata
tidak dikasih per ya teman-teman. Loh, nggak ada pernya, nggak ada per ininya ya. Sedangkan untuk Yamagata itu udah ada pernya, dan yang ori itu nggak ada. Jadi kita bisa pakai per yang ini atau yang ori bekas teman-teman juga. Dan kita lihat di sini justru untuk kampas rem yang ori, kita lihat sini baik-baik ya. Untuk kampas rem yang ori justru dia lebih tipis ternyata ya. Dan yang kita pakai ini Yamagata sebelumnya malah kondisinya masih cukup tebal, tapi entah kenapa untuk setelan remnya di sini itu sudah maju ya, sudah saya pentokin untuk setelan remnya ya. Dan untuk pengereman memang bagus gitu ya, Yamagata juga. Dan kita lihat seperti ini ternyata masih cukup tebal ya. Dan untuk bloknya kita lihat di sini juga sama ya ukurannya ya. Nah, cuman yang membedakan antara yang ori dengan yang Yamagata itu dari komponen yang dipakai ya, komponen kampasnya ya. Kan ada yang lembek, ada yang keras seperti itu ya. Sama saja dengan kampas ganda juga ada yang lembek, ada yang keras, dan kampas rem pun begitu ya. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini ya seperti ini ya, tuh kita lihat ya perbedaannya. Dan kita coba pasang selanjutnya pakai kampas rem yang ori Astra Honda Motor ya. Dan ini enggak saya buang tentunya, karena menurut saya masih bisa pakai ya teman-teman. Jadi teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya yang 2 bulan yang lalu, teman-teman bisa nilai sendiri ya, bisa lihat sendiri untuk kondisi kampas rem ya Yamagata setelah pemakaian 2 bulan terakhir, dan jarak yang ditempuh memang cukup jauh ya teman-teman. Seperti ini kondisinya dan masih bagus ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ingin check out silahkan juga klik link yang ada di deskripsi juga untuk kampas rem Yamagata ya teman-teman. Recommended juga ternyata ya untuk kampas rem Yamagata, cuman ya menurut selera ya, kembali ke selera teman-teman ya, ke selera masing-masing, karena menurut saya tadi udah setelannya udah dalam seperti itu ya. Dan kita coba lihat di sini. Nah, untuk yang ori kita lihat di sini untuk yang ori ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau dipasang di sini untuk yang ori, kita lihat di atas ini ya. Nah, ini kan karena baru ya, jadi dia masih ada jeda seperti ini nih. Nah, ini nih ada batas jeda kayak gini, berarti dia karena baru masih tebel. Dan kita lihat ini kan posisinya lebih tebel ini daripada yang ori. Kita coba lihat di sini tentunya. Nah, dia sudah rata ya, jadi nggak ada jeda ya, dia sudah rata dengan yang batas di sini nih. Nah, nggak tahu kenapa gitu, saya juga heran ya, dia udah rata ya tuh. Kalau yang ini kan masih ada jeda ya, karena masih baru. Kita lihat di sini. Nah, cuman jedanya juga sangat tipis sekali ya, nggak beda jauh dengan yang bekas ini yang Yamagata. Oke, jadi menurut saya Yamagata juga bagus ya. Kesimpulannya untuk kondisi realnya ternyata bagus. Jadi kembali ke selera teman-teman, mau pakai yang murah berkualitas atau mau pakai yang ori tapi harganya cukup mahal, 2 kali lipat dari harga yang kampas rem Yamagata. Dan untuk link tentunya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya saya akan pasang yang ini. Jadi untuk pemasangan selanjutnya saya enggak videoin ya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman, karena memang tujuannya saya penasaran dengan kondisi kampas rem Yamagata ini ya setelah pemakaian 2 bulan. Dan ada yang tanya juga ya di kolom komentar di video sebelumnya, dan semuanya sudah terjawab ya teman-teman. Dan apabila ada yang belum terjawab, silahkan teman-teman komen lagi di bawah sini ya, di video ini ya. Dan untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.